Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama perkenalkan saya mahasiswa dari STIM Madani. Nama saya Yayan Pratama, NIM saya 141 plus 19 plus 039 dan saya dari Prodi S1 Akuntansi Malam. Ya, kali ini saya akan coba mempresentasikan materi yang bertemakan tentang apa sih pengertian e-commerce dan analisis kesimpulan dari e-commerce itu sendiri. Dan juga saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Ya, langsung saja. Pertama ini saya akan menjelaskan pengertian dari e-commerce sendiri. Dan sekalian saya ambil dari kesimpulan e-commerce itu sendiri. E-commerce sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face. Dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemasaran produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih. Aktivitas e-commerce adalah suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik, yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Jadi, artinya secara garis besar, pengertian e-commerce ini bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja, tapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, klien service, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Di samping memanfaatkan teknologi digital, e-commerce ini juga membutuhkan database, email, dan juga teknologi lain yang non-internet. Misalnya saja dalam mengirim barang dan cara membayar produk dari e-commerce itu sendiri. Ya, itulah kesimpulan dari e-commerce itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari e-commerce itu sendiri. Ya, kali ini saya akan menjelaskan dulu dari kelebihan e-commerce itu sendiri. Di sini ada 8 kelebihan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adanya revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dan yang kedua, melebarkan jangkauan. Yang ketiga, tentunya meningkatkan customer loyalty. Yang keempat, meningkatkan supplier management. Dan yang kelima, kelebihan dari e-commerce sendiri ini yaitu memperpendek waktu produksi. Yang keenam, meningkatkan mata rantai pendapatan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan market. Dan yang kedelapan, yang terakhir, kelebihannya ialah menurunkan biaya operasional. Di saat ada kelebihan, tentunya ada juga kekurangan dari e-commerce itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan 6 dari kekurangan e-commerce. Yang pertama adalah pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Itu yang pertama. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Yang ketiga, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Dan yang keempat yaitu kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini dikarenakan berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan oleh pihak lain dengan sengaja yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga. Terjadi karena adanya yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, ataupun juga kesalahan sistem elektronik.
Dan yang keenam, yang terakhir, ialah kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu bisa mentransfer uang dari rekening ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Ya, itulah kekurangan dari e-commerce itu sendiri. Ya, telah sampai di akhir presentasi saya. Itu dia yang materi yang bisa saya jelaskan mengenai dari kesimpulan dari pengertian e-commerce itu sendiri, dan juga kelebihan dan kekurangan e-commerce itu sendiri. Ya, semoga presentasi saya kali ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ya, presentasi kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.